Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2, perkenalkan nama saya Dian Wahyu Fitriati, kelas Tata Busana. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya telah melaksanakan ujian kinerja di SMK Al-Munawariyah. Berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Ngalah kencang kanan. Gerak. Tegak. Gerak. Periksa kerapian. Ya. Sudah rapi semua? Iya, sudah memakai peralatan sekolah semua, perlengkapan sekolah? Ya, kalau sudah lengkap semua, silakan masuk ke kelas untuk memulai pembelajaran. Ya, silakan. Baik ya anak-anak, sudah siap memulai pembelajaran hari ini? Ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik? Ya, tetap semangat ya? Semangat. Alhamdulillah kalau kabarnya baik semua. Ya, sebelum pelajaran dimulai, silakan dipimpin berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, Budian absen dulu ya. Kira-kira hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semua? Ada yang tidak masuk? Ya, saya cek dulu kehadirannya ya. Aurora, Badiatus, Dian Farida, Indayati, Intanda, Mahdia, ya, Marifatun. Sebelum pelajaran dimulai, Budian ingin memberikan motivasi dulu ya. Nah, motivasi ini untuk apa? Untuk kalian tetap semangat di dalam pondok. Kalian kan pondok kan ya, tetap semangat di dalam pondok walaupun toh jauh dari orang tua. Jadilah manusia yang kuat, tetapi tidak jahat. Kemudian baik tetapi tidak lemah. Nah, kemudian kuat tetapi tetap rendah diri, kemudian berjiwa tetapi tetap rendah diri. Kita itu menjadi orang harus yang rendah diri ya, tidak boleh semena-mena, tidak boleh sombong. Jadilah siswa yang kuat, kemudian yang berjiwa, kemudian yang apa? Yang baik ya. Insya Allah kalau itu kita terapkan pada diri kita, kita akan menjadi orang yang hebat ya. Semangat ya anak-anak. Semangat. Untuk lebih semangat lagi ya, Budian akan memberikan ice breaking ya.
Ini untuk memotivasi kalian supaya pembelajarannya nanti tetap fokus, tetap ya. Kalau Budian bilang ular berarti ular panjang tetapi tangannya pendek. Ya, kalau Budian bilang ulat panjang tetapi tangannya ulat pendek. Berarti belum fokus ini ya. Paham ya? Kalau bilang semut kecil berarti tangannya besar. Kalau Budian bilang gajah besar berarti tangannya kecil. Oke, ya, kita mulai ya. Gajah besar. Ada yang tangannya seperti ini. Oke, semut kecil, besar. Semut kecil, ular ulat ya, baik ya. Setidaknya kalian hari ini sudah semangat, sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik ya, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang desain busana anak yang menerapkan konsep kolase. Minggu kemarin ya, Budian menjelaskan tentang apa? Menganalisis desain busana anak sesuai dengan konsep kolase. Ya, berarti kalian kan sudah merancang ya, sudah merancang hari ini itu kalian akan akan membuat desain seperti apa. Kemudian kira-kira kalau di ini ya, di kelas ini kita bisa memberi contoh kolase itu kayak apa ya? Mungkin kalau kita membayangkan saja kalau gitu ya, membayangkan saja. Kita misalkan kalian tahu jam dinding. Ya, jam dinding itu terlihat 3 dimensi atau 2 dimensi? 3 dimensi. Kalau kolase 3 dimensi atau 2 dimensi? Kolase? Nah, kalau 3 dimensi kan bisa dilihat dari semua sisi. Tapi kalau 2 dimensi hanya satu sisi tapi terlihat timbul. Nah, kalau kalian diingat-ingat jam dinding, itu dalamnya jam, bukan melihat luarnya ya. Dalamnya jam itu biasanya kan ada angka, ya. Kemudian ada jarumnya. Nah, jarumnya itu kira-kira nempelnya itu sama kayak gambarnya atau timbul? Nah, bisa dibayangkan? Ya, nah kalau kalian bisa melihat itu ya, itu adalah salah satu contoh kolase. Tapi kita melihatnya dari segi dalamnya jam, bukan luarnya. Kalau luarnya jam kita jadi apa tadi? 3 dimensi. Nah, dari sini kan kalian setidaknya sebelum Budian menjelaskan lebih jauh sudah punya gambaran ya, angan-angan oh kolase itu ternyata seperti ya. Kalau sudah paham ya, Budian ingin menanyakan. Nah, menanyakan ini tentang pretest kalian ya, pengetahuan awal kalian tentang kolase. Ya, Budian ingin bertanya satu kata. Ini satu kata ya. Satu kata tentang kolase. Coba Mahdia. Satu kata. 2 dimensi. 2 dimensi. Ya, Dian? Timbul. Ya, Marifiatun? Satu kata. Seni boleh. Biji-bijian boleh. Ayo langsung, nggak apa-apa. Tidak ada yang salah. Kita semua di sini belajar ya. Langsung belakangnya. Satu kata dari kolase. Kerajinan, langsung lanjut. Ya boleh, langsung Anissa. Kain bisa, kemudian Nadiatul. Lah, menempelkan sesuatu pada gambar. Ini penutupnya, jadi berkata-kata, enggak apa-apa. Ya, jadi ya. Bagus, kalian tadi kan sudah menyimpulkan tentang kolase itu apa. Jadi ya ini pengetahuan awal kalian tentang, kalian akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Jadi tujuan yang pertama ini peserta didik dapat menyiapkan alat dan bahan membuat desain busana anak sesuai dengan konsep kolase.
ya. Ini nanti disiapkannya kalian harus bisa secara mandiri ya. Kira-kira alat dan bahan nanti apa saja. Ya, tujuannya itu. Kalian harus tahu apa yang dibutuhkan untuk membuat kolase. Kemudian tujuan yang kedua ya, peserta didik dapat membuat desain busana anak sesuai konsep kolase ya, secara mandiri dengan terampil. Ya. Jadi nanti kalian harus bisa membuat desain kolase ya, desain kolase busana anak. Kalian nanti membuatnya secara mandiri. Mandiri berarti sendiri-sendiri ya, individu. Lanjut yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis hasil desain busana anak sesuai konsep kolase secara berkelompok. Nah, untuk yang ketiga ini nanti kan kalian sudah membuat ya. Kemudian per kelompok nanti temanya berbeda-beda. Kalau tidak ada yang bertanya ya, kemudian ingin bertanya dulu sekarang ya. Kalian kan hari ini mempelajari tentang busana anak. Ya, kira-kira busana anak itu ada rentang usianya tidak? Ada. Nah, satu anak dong yang mau menyebutkan kira-kira anak itu usia berapa sampai berapa? Ya, silakan. Usia balita, usia 1 terus sekolah bisa sampai 5 tahun. Terus untuk anak sekolah usianya 6 Usia sekolah 6 sampai 12 tahun. Ya, itu adalah rentang usia busana anak. Jadi, tadi sudah benar temannya, kalau batita bayi 3 tahun. Batita itu berarti 0 sampai 3 tahun. Kemudian balita itu bayi 5 tahun. Jadi dari 3 tahun sampai usia 5 tahun. Selanjutnya apa tadi? Anak sekolah. Jadi kalau anak sekolah itu ya mulai dari apa? 3 tahun itu playgroup ya. Ya, dari playgroup sampai usia 15 tahun. Nah, di atas 15 tahun walaupun anak sekolah itu sudah kategori remaja. Oke, dari sini sudah paham? Ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Apakah dalam membuat desain busana itu harus Kalau kita membuat desain busana ya, mungkin kalau orang awam gambar baju ya wes bajunya saja yang digambar. Nah, kita harus tahu, kita kan orang busana ya. Jadi kalau menggambar tuh mulai dari awal. Jadi awalnya menggambar tuh gambar apa? Anatomi ya. Jadi harus digambar anatominya dulu. Ya, baru kalau anatominya sudah selesai, kita melanjutkan membuat desainnya ya. Sudah paham? Oke, kalau sudah paham lanjut ya. Belum masuk pada pembelajaran, kemudian akan menayangkan sebuah video pembelajaran ya. Ini adalah video tentang bagaimana cara membuat desain kolase, khususnya desain kolase busana sudah ada, nanti tinggal tempel saja. Mudah kan ya? Jangan lupa kalau sudah selesai dikasih keterangan dan nama. Ya, sudah ya. Menarik tidak videonya? Nah, dari video ini kira-kira sudah tambah ada bayangan ya tentang kolase? Ya, sudah ada bayangan tentang kolase. Nah, sekarang Budian akan menjelaskan sedikit tentang kolase. Yang akan kita pelajari nanti, kita akan membuat desain busana anak. Ya, kita harus tahu dulu busana anak itu apa sih? Ya, ini adalah pengertiannya. Jadi busana anak adalah segala sesuatu
yang dipakai anak-anak mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki ya. Dari ujung rambut itu kira-kira apa ya? Ya, ujung rambut kepala benar. Maksudnya yang dipakai busana yang dipakai di ujung rambut apa ya? Ya, topi, bandung, pita, jepit. Nah, itu adalah dari ujung rambut. Kalau ujung kaki? Sepatu, sandal ya. Jadi nggak hanya bajunya saja, tetapi bisa aksesoris juga di mas. Ya, jadi ini klasifikasinya. Yang pertama ada busana bermain ya. Jadi nanti busana bermain itu ada sendiri. Kemudian ada busana sekolah. Nah, busana sekolah ini mudah kan? Seperti contohnya yang kalian pakai sekarang kan busana sekolah. Kemudian ada busana olahraga, busana pesta. Nah, kalau ini pasti busana pesta itu pasti busana anak itu ada sesuai dengan usianya. Ya, itu ada usia batita, kemudian balita dan anak sekolah. Kemudian kalau sesuai dengan jenis kelaminnya otomatis ada dua ya, ada laki-laki dan ini adalah pengertian dari kolase. Kolase yang akan kita pelajari hari ini ya. Biar nggak ngantuk, saya mau satu anak membaca. Coba siapa ya? Anissa, berdiri dulu. Silakan. Silakan dibaca dulu kolase itu apa? Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih sudah membantu Bu Dian. Itu harus ada gambarnya dulu, kemudian baru ditempel bahannya. Ya, ditempelnya itu sesuai dengan tema. Paham ya? Nah, kalau sudah paham, saya lanjutkan. Ini adalah contoh dari kolase. Kemudian yang kedua, kira-kira apa? Sabun. Ini sabun diserut. Bagus ya, kreatif ya. Ya, kalian nanti pasti kreatif seperti ini ya. Ini sabun diserut. Kemudian yang terakhir ini apa? Cotton bud. Saya lanjutkan, ini adalah alat dan bahan yang digunakan dalam membuat desain busana. Ya. Jadi, yang pertama ya, otomatis ada buku gambar. Kalau tidak ada buku gambar bisa dengan kertas HVS yang polos ya. Kemudian yang kedua, kalian harus menyiapkan pensil warna. Ya, sudah membawa pensil warnanya? Iya. Kemudian yang ketiga ada kain. Kemudian yang terakhir ada lem ya. Lemnya ini otomatis yang cocok untuk menempel kain. Ya. Selanjutnya ini ada langkah kerja membuat busana anak sesuai dengan konsep kolase. Nah, yang pertama ya, membuat rangka tubuh anak berdasarkan proporsi sesuai dengan usianya ya. Jadi proporsinya ditentukan dulu. Tadi apa? Yang pertama anak. Kemudian yang kedua, mengisi rangka tubuh dengan desain busana yang akan dibuat. Ya, kalau anatominya sudah jadi, baru kita mendesain. Nah, temanya apa? Nanti kita sesuaikan. Dan yang terakhir, menempel bahan yang akan ditempel pada bagian busana yang sudah digambar ya. Kalau sudah selesai gambar, kemudian desainnya sudah, baru ditempel. Ya, ini masih semangat kan ya? Iya. Semangatnya masih 100% ya. Ya, semoga masih semangat, tidak ada yang ngantuk ya. Kemudian lanjutkan, ini masuk pada materi kelompok ya. Jadi Bu Dian nanti akan membagi kelompok karena kita tugasnya berkelompok. Jadi tugasnya nanti ya, kalian membuat desain busana anak sesuai dengan konsep kolase ya. Nah, ini ada ketentuannya. Nanti ada kelompok 1, kalian nanti membuat busana bermain ya. Kemudian yang kelompok 2 nanti kalian membuat busana olahraga atau busana sekolah bisa.
Kemudian nanti yang kelompok 3 ya, kalian membuat busana pesta. Nah, itu adalah tugas pembelajaran hari ini. Sudah paham? Ya. Kalau sudah paham, saya bagi dulu kelompoknya ya. Saya bagi kelompoknya ini menjadi 3 kelompok. Satu kelompok nanti bisa 3 sampai 4 orang. Ya. Jadi kelompok yang pertama ada Mahdia, kemudian ada Dian ya, kemudian ada Marifatun. Itu kelompok 1. Jadi kelompok 1 nanti membuat busana busana. Kemudian kelompok yang terakhir ya, ada Nadia, kemudian ada Anissa, kemudian ada Lu'lu'atul dan Aisyah. Nah, kelompok yang ketiga membuat busana pesta. Ya. Sudah paham dengan pembagian kelompoknya? Kita menyusun jadwal dulu ya, jadwal perencanaan tugasnya. Ya, sebelum bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Jadi, untuk membuat desainnya, desain kolasenya, Budian kasih waktu 20 menit ya. Ya, membuat desainnya, kolase Budian kasih waktu 20 menit. Kemudian kalau sudah selesai, nanti kan kita menganalisis ya, menganalisis hasil dari desain kalian. Nah, itu nanti Budian kasih waktu 10 menit cukup? Ya, kalau cukup, kemudian presentasi hasil dari kalian mendesain dan menganalisisnya nanti kita presentasikan ya. Kalian maju untuk mempresentasikan. Waktunya 15 menit. Cukup? Jadi total waktu pengerjaannya kita membutuhkan waktu berapa ini? 45 menit. Ya, 45 menit untuk diskusi kelompok dan presentasi. Paham? Nah, kalau sudah paham, sekarang Budian akan membagi LKPD-nya. Ya, silakan bergabung dulu dengan kelompoknya masing-masing. Ini sudah satu deret ya, sudah satu kelompok ya. Ya, kalau sudah, Budian akan membagikan LKPD. Nah, tujuan dari LKPD ini ya, kalian nanti mengerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Diperhatikan dulu petunjuknya apa, kemudian baru dikerjakan. Ya, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, sudah dapat semua? Sudah. Nah, kalau sudah dapat semua LKPD-nya, sekarang silakan dikerjakan. Kemudian kasih waktu tadi 45 menit dimulai dari sekarang. Ya, silakan dikerjakan. Bisa? Ya. Bisa dipasih warna dulu. Ada kan kasih warnanya enggak? Nah, baru nanti ditempel. Warna kulit ya. Mungkin rambutnya Bu mau rambut pirang boleh, nggak apa-apa. Mungkin anaknya anak bule mungkin ya, nggak apa-apa. Pirang, nggak harus hitam, nggak apa-apa. Sesuai kreasi kalian. Jadi tempel dulu. Nempelnya itu ya nggak usah terlalu nempel semua enggak ya, jadi harus ada selanya itu biar dia kelihatan 2 dimensi. Itu aja, jangan ditempel semua.
Ya, kalian kan sudah selesai semua ya membuat kolasenya? Sudah. Nah, sekarang silakan disiapkan presentasi. Kalian bisa membuat presentasi dari PowerPoint ya. Silakan dianalisis hasil desainnya, kemudian disimpulkan menggunakan media PowerPoint. Baik ya anak-anak, waktunya sudah habis. Ini saya lihat juga sudah selesai semua ya. Ya, nah sekarang sudah siap untuk presentasi? Ya, kalau sudah siap untuk presentasi, ada yang mau maju duluan? Ya, kelompok 1 mau maju dulu. Boleh, silakan. Ya, ini kelompok 1 mau maju, tolong diperhatikan ya. Semua yang sudah praktek bisa diletakkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang desain kolase, temanya busana bermain, busana anak. Pada busana bermain, anak menggunakan bahan yang menyerap keringat, yang tidak menyebabkan iritasi dan mudah dalam pemeliharaannya. Jadi busana anak bermain ini digunakan untuk sehari-hari sehingga bisa luwes saat anak-anak bermain. Pada kesimpulan kolase ini, kolase pada desain ini harus memiliki suatu unsur rupa yang menciptakan sesuatu karya yang bagus dan indah sehingga memiliki nilai seni yang tinggi. Ada yang mau bertanya? Bagaimana cara menentukan motif dalam desain kolase busana bermain? Terima kasih. Pada kelompok 2, jawabannya akan disampaikan oleh dia. Jadi untuk menentukan motif bermain yang mengandung unsur yang lucu-lucu sehingga anak bermain ini juga senang, terlihat ceria. Untuk menentukan bentuk motifnya itu tersendiri sesuai dengan temanya masing-masing. Ya, baik ya. Saya akan menanggapi hasil dari presentasi temannya tadi. Jadi motifnya itu harus menyesuaikan. Kalau anak-anak kan pasti yang lucu. Kemudian bahannya otomatis yang menyerap. Sekian dari kami kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, tadi kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan hasil dari kolase busana bermain. Nah, sekarang dilanjutkan kelompok berikutnya. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan busana pesta. Busana pesta merupakan busana yang digunakan pada saat ada acara-acara tertentu. Kesimpulannya, kolase pada desain busana memiliki arti, yaitu kumpulan bahan dasar atau materi yang bersifat artistik yang ditempelkan di permukaan pada sebuah busana tersebut. Materi atau bahan dasar tersebut berupa kertas, logam, kayu, kain perca, dan lain sebagainya. Apakah hiasan busana payet bisa digunakan dalam desain busana pesta dalam konsep kolase? Bisa, dan bisa langsung ditempelkan pada desain yang sudah dirancang. Jadi untuk payet itu bisa digunakan untuk busana pesta ya. Karena busana pesta itu kan identik dengan
glamor ya. Dan payet itu kan mencolok ya, jadi bisa diterapkan pada busana. Ini adalah contoh dari busana pesta yang dikerjakan teman-temannya ya. Nah, itu bisa dilihat hasil jadinya. Mereka menerapkan apa ini? Menerapkan kain apa? Brokat ya. Menerapkan kain brokat, kemudian ada kain kuringnya. Ya, itu adalah contoh dari kolase busana anak pesta. Ya, kelompok ini sudah bagus ya presentasinya. Tadi hasil dari desainnya juga sudah bagus. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan, silakan ditutup. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Tadi kan temannya sudah presentasi semua? Sudah. Nah, sekarang Bu Dian ingin tahu apa sih kesimpulan dari hasil presentasi hari ini? Ada yang mau menyimpulkan hasil dari presentasi kumpulan bahan dasar atau materi yang bersifat artistik yang ditempelkan di permukaan pada sebuah gambar. Kolase termasuk karya dua dimensi karena mencakup berbagai bahan. Jika bahan dasar atau materi tersebut dicampurkan dengan bahan yang terpadu, maka karya seni tersebut akan mewakili pesan pada si pembuat karya seni. Sudah membuat macam-macam busana anak ya, ada pesta, ada bermain, ada sekolah. Dari hasil karya kalian, otomatis kan kita sudah bisa menyimpulkan, oh ternyata kolase itu adalah desain berbentuk dua dimensi, dan kemudian dari media yang kosong atau media yang belum dikasih gambar itu diberi tempelan kolase. Nah, itu adalah hasil dari kesimpulan presentasi teman-teman. Anak-anak, sekarang Bu Dian akan memberikan penilaian pengetahuan ya. Penilaian pengetahuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kalian paham akan materi yang sudah kita pelajari hari ini ya. Berbentuk post test, kemudian nanti kalian mengerjakannya menggunakan kuis. Nah, kalau sudah bisa masuk kuisis itu kodenya ya. Tutupnya mana lagi sudah? Yang lain mana? Sudah siap? Ya, kalau sudah siap, kita mulai. Ya, konsentrasi ya. Dia masih tetap memimpin di nomor 1. Ya, Intanda menyusul. Ya, ayo semangat. Ya, wah ini Badia turun ya ke nomor 3 ya. Ya, tinggal 3 anak lagi ayo. Ya, kurang 2. Ya, oke. Aurora langsung nomor 1. Sudah ya? Sudah selesai semua kalian mengerjakan post test hari ini ya. Nomor 1 Aurora. Ya, tepuk tangan untuk Aurora. Bagaimana perasaannya? Perasaannya senang. Oke. Kita tadi kan sudah mempelajari tentang kolase ya. Dari post test ini masih 75%. Berarti kita masih perlu apa? Perlu banyak belajar lagi ya. Nanti Bu Dian kasih tugas lagi untuk dikerjakan di rumah. Ya, perlu belajar lagi supaya kita lebih memahami tentang materi hari ini. Nah, ada yang bisa menyimpulkan untuk materi hari ini? Ya, kira-kira kesimpulan pembelajaran kita apa ya? Kita dapat membuat gambar sesuai proporsi yang dengan benar. Kita dapat membuat desain dan sesuai dengan 2 dimensi itu kolase. Dan kolase ini
juga memiliki arti nilai seni dan estetika dan keindahan. Kita dari mempelajari kolase bisa mengetahui bagaimana teknik-teknik membuat kolase yang benar. Kemudian kita bisa mengetahui estetikanya bagaimana. Jadi tidak hanya menempel-nempel saja, harus sesuai dengan prosedur. Ya, nah kira-kira dari pembelajaran hari ini ada yang belum paham? Ya, sudah paham? Baik ya anak-anak, kalau sudah paham tentang materi hari ini ya, jadi untuk minggu depan kita akan membuat desain busana wanita. Ya, konsepnya tetap sesuai dengan konsep kolase. Kalau hari ini kita mempelajari tentang busana anak ya, minggu depan tentang busana wanita. Ya, otomatis busana wanitanya dewasa. Nah, jangan lupa peralatannya juga tetap dibawa. Sudah paham ya pembelajaran hari ini tentang desain busana anak dengan konsep kolase. Budian akhiri sampai di sini. Mungkin kalau selama memberikan materi Budian ada salah kata, Budian mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.